Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah hari ini tentang materi yang keempat, rancangan acak kelompok. Pada perancangan acak kelompok ini di minggu kemarin Anda sudah mempelajari tentang rancangan acak lengkap ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rancangan acak kelompok. Rancangan acak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Nah ini perancangan yang paling umum digunakan untuk mahasiswa-mahasiswi THP maupun juga mahasiswi perikanan. Nah, secara umum penggunaan dari rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok ini seorang peneliti harus memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama misalnya Anda mempunyai misalnya penelitian, maka Anda harus menggunakan satu perancangan tertentu dan ini saya harus menggunakan apa? Pertanyaan yang pertama selalu seperti itu. Nah, pertanyaan yang untuk bisa dijawab, maka Anda harus memang betul-betul tahu dulu penelitiannya seperti apa. Nah, perbedaan dari rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok adalah pada tingkat homogenitas dari penelitiannya. Jika Anda bisa memastikan bahwa yang menjadi penentu dari hasil atau data itu adalah satu-satunya adalah variabel dari yang Anda teliti. Contohnya yang paling mudah adalah Anda melakukan pengaruh penggorengan terhadap misalnya protein sosis. Maka yang menjadi variabel bebas adalah penggorengannya ya, suhunya. Jika Anda bisa memastikan bahwa hanya suhu nanti yang akan mempengaruhi hasil, maka Anda menggunakan rancangan acak lengkap. Namun, jika Anda tidak bisa melakukan kontrol sehingga kondisi tempat itu tidak homogen, maka Anda harus menggunakan rancangan acak kelompok. Perbedaannya yang paling mudah adalah begini. Ada yang dulu untuk mempermudah ini, ada yang mendefinisikan dengan mudah, gunakan rancangan acak lengkap jika penelitian Anda di laboratorium, dan gunakan rancangan acak kelompok jika penelitian Anda itu ada di luar laboratorium. Sehingga kalau di THP itu umumnya menggunakan rancangan acak kelompok yang paling banyak. Nah, untuk itu memudahkan kapan kita menggunakan. Kalau cara penghitungan saya pikir mudah ya untuk rancop ini. Yang paling sulit adalah eh, prinsip maupun konsepsi kapan kita memilih perancangan. Itu yang lebih penting. Nah, yang paling banyak dibingungkan adalah kapan kita menggunakan rancangan acak lengkap, kapan kita menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, untuk ini contoh misalnya anak PSP itu menguji misalnya lebar mata jaring terhadap ikan yang ditangkap. Nah, pengujian ini umumnya pasti tidak dilaksanakan di laboratorium ya, pertama. Kemudian yang kedua, dia pasti biasanya dilakukan di laut. Nah, pada konteks itu, maka kita bisa melihat dari definisi awal tadi, maka anak-anak PSP harusnya menggunakan rancangan acak kelompok karena di luar laboratorium gitu ya. Tapi sebenarnya adalah bukan di dalam atau di luar laboratorium, tapi sebanyak apa peneliti mampu mengontrol perlakuan itu sehingga nanti yang menghasilkan data itu betul-betul pengaruh dari perlakuan kita. Contoh misalnya, kenapa yang PSP tadi menguji lebar mata jaring terhadap ikan itu kok harus menggunakan analisis rancangannya kok kelompok ya? Karena pada analisis yang dilakukan di misalnya laut, maka kita akan memberikan pengaruh variabelnya adalah mata jaring ya. Kemudian variabel terikatnya adalah ikan yang tertangkapnya ya. Nah,
Yang mempengaruhi ini, maka seharusnya kalau peneliti itu bisa memastikan bahwa hanya betul-betul lebar mata jaringlah yang akan menghasilkan ikan yang tertangkap, yang mempengaruhi ikan yang tertangkap, maka menggunakan rancangan acak lengkap. Masalahnya, anak-anak yang meneliti di luar ruangan itu sulit mengontrol variabel yang lain, faktor yang lain. Contohnya adalah anak-anak PSP tadi pasti tidak akan bisa mengatur bahwa arus itu hanya datang dari arah misalnya depan, atau misalnya pada kapalnya itu tidak bergerak pada saat itu. Padahal ikan yang tertangkap itu juga dipengaruhi dari arus, kemudian ruaya ikan atau arah berenang ikan dan lain-lainnya. Karena untuk penelitian ini, maka seharusnya jika kita menggunakan rancangan acak lengkap, maka semua ikan itu harus kita posisikan sama dan kemudian mengarah ke jaring yang sama, kemudian baru kita hitung berapa. Kemudian perlakuan satu itu misalnya lebar jaringnya adalah 10 cm misalnya, maka kita juga harus atur ini semuanya berjalan ke depan ke sana, ikannya kemudian yang berangkat atau ikan yang menerjang dari lebar jaringnya atau melewati jaring juga harus sama. Masalahnya kita tidak bisa mengontrol itu kalau di lapangan. Ya. Sehingga kita menggunakan rancangan acak kelompok dengan asumsi bahwa kita tidak bisa mengontrol variabel-variabel yang lain selain dari variabel yang kita perlakukan. Nah, ini juga sama, kalau Anda misalnya melakukan pengaruh penggorengan terhadap kualitas protein misalnya, tapi Anda menggorengnya itu di luar ruangan, di lapangan misalnya. Maka Anda yang satunya menggoreng 60 derajat, yang satunya menggoreng 80 misalnya, dua perlakuan saja supaya mudah, maka Anda pasti menggunakan dua kompor ya. Anda pasti tidak akan bisa mengatur misalnya arah angin antara kompor A dan kompor B ini kena arah anginnya sama. Karena nanti kan Anda set misalnya 70-80 misalnya, tapi apinya juga pasti akan bergerak-gerak dan ini pasti yang A dan yang B akan berbeda mendapatkan panasnya. Sehingga Anda tidak bisa mengontrol arah angin, Anda tidak bisa mengontrol banyak hal di luar laboratorium, sehingga meskipun THP, kalau kondisinya seperti itu, maka harus menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, ini yang menjadi bahasan kita dan konsep kita tentang kapan seorang peneliti memilih rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Pertanyaannya adalah, kalau dilihat kira-kira nanti apakah rancangan acak lengkap dan kelompok ini bisa dipecah lagi ya? Nanti selanjutnya kita akan membicarakan tentang bahwa rancangan acak lengkap dan kelompok itu masih bisa dibagi dua. Yang pertama adalah rancangan acak lengkap sederhana dan rancangan acak lengkap faktorial. Minggu depan akan kita bicarakan. Sederhana itu jika Anda menguji hanya satu faktor, misalnya pengaruh suhu terhadap sosis, pengaruh mata jaring terhadap ikan yang ditangkap, itu menggunakan rancangan acak yang sederhana. Tetapi jika Anda lebih dari satu, misalnya pengaruh suhu dan lama penggorengan terhadap protein misalnya, maka faktornya itu ada dua, suhu dan lama penggorengan. Itu yang harus difahami. Kalau misalnya Anda di tadi ikan, maka pengaruh lebar mata jaring misalnya dan kecepatan kapal misalnya terhadap ikan yang ditangkap, maka Anda mempunyai dua variabel atau dua faktor. Yang pertama adalah faktor lebar mata jaring dan yang kedua adalah kecepatan kapal. Maka lebih dari dua atau lebih dari satu, maka ini disebut sebagai rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok yang faktorial atau lebih dari satu. Ya. Nah,
Rancangan acak kelompok, maka hari ini kita akan membicarakan tentang perancangan yang digunakan untuk perlakuan-perlakuan atau penelitian-penelitian yang banyak faktor tidak bisa kita kontrol, sehingga kita menggunakan rancangan acak kelompok. Kemudian, sebentar. Percobaan ini pada prinsipnya sudah kita bicarakan tadi bahwa intinya meskipun seolah-olah ini kita menggunakan rancangan acak lengkap karena di misalnya lab dan yang lain, tetapi ingat bahwa jika Anda tidak yakin bisa mengontrol sesuatu dalam penelitian itu, karena seharusnya yang berbeda dalam penelitian itu adalah hanya variabel atau faktor yang kita ujikan. Sehingga Anda harus memastikan itu bisa dikontrol, sehingga Anda hanya menggunakan faktor yang diujikan. Nah, jika seperti itu, maka Anda harus menggunakan rancangan acak lengkap. Tapi jika tidak, saya ulangi lagi, Anda harus menggunakan rancangan acak kelompok. Kemudian, ini untuk memahami supaya lebih mudah, ada beberapa yang juga kalau kita menggunakan saluran air, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Jika Anda tidak bisa melakukan kontrol di saluran air kelompok ini, maka Anda harus menggunakan rancangan acak kelompok. Ada juga rancangan acak kelompok, namun sebenarnya bisa kita kontrol. Hanya kita membuat kelompok. Contoh misalnya, bakteri itu bisa dibagi menjadi dua, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif negatif ini juga masih banyak lagi. Contoh misalnya bakteri gram negatif ada E. coli, ada Aeromonas dan yang lain. Kalau positif ada Bacillus ameloliquifacien, Bacillus subtilis, Bacillus megatherium dan lainnya. Ini masuk dalam kelompok yang positif. Nah, pengujian yang seperti itu, kita juga bisa menggeser bahwa kelompok ini nantinya adalah kelompok yang gram positif dan yang satunya gram negatif. Itu diperbolehkan. Kemudian pengelompokan ini pada prinsipnya adalah untuk memperkecil error. Error galat itu error ya. Sehingga pada proses pengujian atau proses untuk mengukur itu kita harus menggunakan beberapa blok-blok yang nantinya harus kita pilih dengan acak, karena kita tidak boleh menggunakan ini kalau tidak dilakukan dengan acak. Ini beberapa contohnya yang sudah kita bisa berikan ke Anda. Misalnya ada perlakuan A, B, C, D, E dengan 4 ulangan, maka kita harus mengacak ini, nanti akan B, A, D, E, C. Anda tidak boleh sengaja A, B, C, D, E, B, B supaya cantik, begitu tidak boleh. Maka Anda harus menggunakan pengundian. Ini kita bicara konsepsinya dulu ya, pengundian. Sehingga nanti muncul yang kotak pertama adalah diisi B, kemudian kotak kedua diisi apa, maka kita buat misalnya milih dengan dadu ataupun milih dengan yang lain. Itu aturannya seperti itu, meskipun nanti dalam kenyataannya di penelitian mungkin bisa jadi tidak seperti ini. Kemudian untuk yang ini, contohnya adalah pada perancangan itu selalu ada yang namanya model. Tapi modeling ini hampir semuanya jarang kita gunakan karena ini kalau Anda masuk di sini itu ranahnya biasanya di teman-teman matematika dan di sini digunakan untuk optimasi. Nah, namun jika perikanan biasanya hanya sampai pada membaca fenomena sehingga tidak sampai kemudian muncul model seperti ini. Kemudian modelnya digunakan untuk mengoptimasi, biasanya tidak sampai seperti itu. Kemudian beberapa keuntungan yang bisa didapatkan jika kita menggunakan analisis rancangan acak kelompok adalah kita bisa menggunakan teknik-teknik yang jarang dipakai. Contoh misalnya teknik data yang hilang. Ini data teknik ini itu sengaja nggak pernah saya ajarkan karena kalau nanti Anda tahu ini,
bisa-bisa penelitian Anda tidak penuh. Karena contoh misalnya data hilang itu misalnya ya, Anda meneliti, kemudian tahu-tahu datanya sudah ditulis ya di kertas, tahu-tahu begitu Anda makan misalnya, kemudian netes di kertas itu, kemudian datanya tahu-tahu hilang. Ya. Maka kita tidak tahu ya, kita mau penelitian lagi habis banyak dan yang lain, maka data ini sebenarnya dengan pendekatan tertentu itu kita bisa prediksi sebenarnya yang hilang tadi itu angkanya berapa. Itu ada tekniknya. Namun jika itu digunakan, disalahgunakan gitu, maka bisa-bisa itu semua data itu bisa kita dapat dengan cara seperti ini tanpa penelitian. Itu bahaya. Jadi tidak bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah RAK itu lebih efisien dibandingkan RAL karena dia bisa menghitung nanti Anda bisa menghitung faktor, kemudian bisa menghitung kelompok, juga bisa menghitung faktorial, itu berarti ya lebih dari 2 dan 3. Nanti dalam prakteknya mungkin akan lebih mudah. Namun di sini juga ada kekurangannya. Contohnya ada beberapa adalah ini nanti akan terlihat tidak efisien dibandingkan dengan RAL. Karena apa? Tentu saja kalau di dalam lab Anda bisa memastikan bahwa penelitian yang saya lakukan ini hanya pengaruh dari perlakuan saya. Ya. Tapi jika Anda menggunakan rancangan acak kelompok, tadi sudah kita bilang, karena Anda tidak bisa mengontrol kondisi selain dari perlakuan, maka dimungkinkan banyak faktor yang juga berpengaruh terhadap hasil dari penelitian. Gitu ya. Kemudian model ANOVA ini adalah, jadi saat Anda mendapatkan data, maka yang harus dilakukan adalah menghitung atau menganalisis variasinya atau analisis of variance. Nah, maksudnya ini adalah jika Anda mendapatkan data, tentu saja kan Anda harus, kalau Anda mungkin sering dengar antara yang signifikan dan non-signifikan, maka pada konsep ini juga sama. Signifikan dan non-signifikan itu didapatkan dengan cara kita menghitung atau menganalisis variasi dari hasil-hasilnya. Kalau kita lihat di sini, ini cara menghitungnya. Kalau nanti Anda menggunakan perlakuannya ini adalah contoh yang model ANOVA RAK yang sederhana. RAK faktorial, maka nanti di sini ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan A, B ya. AB itu artinya adalah kombinasi A dan kombinasi B. Nanti Anda akan mendapatkan apakah dia berpengaruh nyata atau tidak, nanti akan terlihat di F hitung. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, F5 maupun F1 ini ya, F1%, maka nanti kita akan bisa menjustifikasi bahwa data kita atau penelitian kita perlakuan ini berpengaruh nyata terhadap protein. Jadi jika Anda menguji pengaruh misalnya penggorengan terhadap kualitas sosis, maka kualitas sosis itu kan ada beberapa. Protein, lemak, lipid, dan yang lain. Maka protein punya ini sendiri, penghitungan sendiri. Kemudian protein, lemak ada sendiri. Kemudian karbohidrat ada sendiri. Kadar air ada sendiri, dan yang lainnya. Sehingga Anda akan, dalam satu penelitian ini, jika Anda pengaruhnya terhadap kualitas, maka model ANOVA-nya harus dihitung satu-satu per variabel terikat yang diamati. Gitu ya. Ini beberapa contoh. Misalnya adalah varietas A, B, C, D, E, F, G, kemudian hasilnya rata-rata ini, maka dari sini kita coba hitung ya sekarang. Ini ada rata-rata dari perlakuan varietas A. Ini perlakuannya adalah peneliti ingin mengetahui pengaruh dari varietas terhadap hasil dari panennya, gitu ya. Varietas A, B, C, D, E, F, G ini berarti ini perlakuannya, kemudian varietasnya itu adalah
variabel bebas ya, bukan variabel terikat, variabel bebas. Sehingga variabelnya adalah satu, varietas, kemudian perlakuannya ada A, B, C sampai G. Kemudian di rata-rata setelah dilakukan proses ditanam di misalnya petak-petak sawah, kemudian di rata-rata hasilnya seperti ini. Dari hasil ini, hipotesis dan yang lainnya ini biasanya adalah hipotesisnya bahwa paling mudah ya, tidak ada perbedaan atau hasil varietas A sampai G itu sama. Sedangkan H1 atau dugaan kita paling sedikit ada satu atau sepasang yang tidak sama. Artinya antara A dan B itu hasilnya berbeda, gitu ya. Dan untuk menghitung ini JK total, JK ulangan, JK perlakuan ini adalah untuk mengisi yang ini tadi, ya, model Anovara. Jadi JK ini JK ulangan, JK perlakuan, JK galat itu nanti Anda tinggal JKU, nanti JKU bagaimana cara menghitungnya ini. Jumlah kuadrat total masing-masing ulangan dikurangi faktor koreksi. Ini adalah rumusnya. Anda tinggal mengikuti saja ini, nanti akan dicoba hasilnya akan seperti ini. Ya, faktor koreksi adalah jumlah total kuadrat dibagi n. N itu adalah banyaknya data yang diambil, kemudian atau menggunakan ini ya, R itu adalah ulangan ya, kali T. T itu adalah perlakuan ya. 21 ini adalah data dari total A, B, C, D, F, G, kemudian dikali 3 ulangan. Ya. Berarti 7 kali 3 adalah 21. Ya, ini Anda tinggal hanya lihat saja, nanti kemudian kita dicocokkan sendiri saja, nanti Anda akan mendapatkan hasilnya. Ini sudah saya hitungkan, supaya karena waktunya tidak boleh terlalu lama kalau untuk yang sekarang. Sehingga untuk mempercepat, maka saya sudah menghitungkan, dan nanti Anda tinggal masukkan ke sini saja. Ya. Ini adalah hasil dari yang sudah kita hitung kemarin. Ingat bahwa yang paling penting adalah Anda mengerti kapan menggunakan 5% dan kapan 1%. 5% ini adalah kita menggunakan tabel F yang 95%, ya, 100% dikurangi 95 maka 5. Kemudian yang F ini adalah 99%. Yang 1%, 100 dikurangi 99, maka di sini muncul 1%. Nah, ini apa? F ini adalah selang kepercayaan. Jadi jika Anda mempercayai data-data itu 95%, maka gunakan ini. Jika Anda menggunakan selang kepercayaan 99%, maka harus menggunakan ini. Ya, ingat bahwa penelitian kalau di kesehatan biasanya tidak pernah menggunakan selang kepercayaan 95%. Jarang sekali. Karena apa? Kita berhubungan dengan nyawa manusia, ya. Sehingga tidak boleh ada yang meleset. Jadi saya harus percaya minimal 99%, ya, dibandingkan dari yang 95%. Karena kalau di pangan itu boleh 95%. Jadi data Anda itu terpercaya 95%. Sehingga gunakan yang F hitung 5%. Ini semuanya adalah lebih besar dari F tabel, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ulangan ini ternyata berpengaruh nyata terhadap hasil. Perlakuan itu ternyata berpengaruh sangat nyata terhadap hasil panennya. Nyata dan sangat nyata perbedaannya adalah jika F hitung itu di antara F5 dan F1%, maka Anda tidak boleh bilang sangat nyata. Sangat nyata itu jika umumnya adalah di atas 1%. Ya, ada juga beberapa penelitian yang menggunakan hanya satu tabel saja, F5% saja atau F1% saja. Jika Anda hanya menggunakan satu tabel,
maka Anda hanya mempunyai nanti kesimpulannya adalah nyata dan tidak nyata, gitu ya. Nah, sebenarnya kita berakhir di sini. Ini nanti selanjutnya akan kita bahas ini, ya. Apa maksudnya? Ini kan perlakuan Anda sudah tahu, ternyata dia berpengaruh nyata, ya, terhadap sangat nyata bahkan terhadap hasil produksi jagung ataupun padi ya di contohnya ini. Maka pertanyaan selanjutnya adalah Anda harus memberitahu saya mana yang paling tinggi dari varietas ini menghasilkan produk ton ya, produk panennya. Ini meskipun ada rata-rata, kita tidak bisa dengan mudah menyebutkan kalau ini kan seolah-olah yang paling tinggi itu G ya. Sehingga nanti ada tahap yang kedua adalah kita membuat analisis notasi untuk mencari mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah antara varietas A dan varietas B, apakah sama atau berbeda. Itu hasilnya adalah dengan cara kita melakukan analisis uji BNT dan uji BNC atau uji Duncan, beda nyata jujur, dan macam-macam. Ini banyak uji-ujinya. Salah satunya itu Anda bisa menggunakan salah satu ini. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini biasanya. A, B, B, C, C, D, D. Contoh tadi, seolah-olah tadi yang paling tinggi, ini rata-ratanya sudah dituliskan di sini, ini kan G. Tapi pada hasil analisis untuk yang BNT, beda nyata terkecil, ternyata antara F dan G itu sama. Ini, D dan D, ya, sama-sama D. Maka Anda tidak bisa bicara, meskipun ini paling besar, tetapi menyimpulkan bahwa varietas G adalah yang paling tinggi menghasilkan produk padi misalnya. Tidak boleh. Karena uji beda nyata itu mendapatkan dua varietas yang sama-sama tinggi, F dan G. Nah, di kasus ini, maka Anda harus betul-betul menyimpulkan sesuai dengan analisis ini. Jadi jika Anda nanti dalam skripsi berbicara bahwa yang menghasilkan yang paling tinggi adalah G, maka dalam analisis statistik atau analisis perancangan itu Anda salah menyebutkan seperti itu. Yang benar adalah yang menghasilkan paling tinggi adalah dua perlakuan F dan G. Jadi nilai ini sudah tidak perlu disebutkan lagi. Karena kalau sudah masuk begini, maka kita harus melihat atau menyimpulkan berdasarkan dari notasi yang dua ini, ya. D, maka berarti dua ini sama-sama tinggi. Meskipun Anda tahu bahwa nilainya itu tinggian G, ya, tapi Anda tidak boleh menyebutkan hanya G. Masalahnya karena notasinya sama-sama D. Nah, bagaimana cara menghitung dan yang lainnya, ini akan kita pelajari di minggu ke-5, ya, besok minggu depan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti untuk Anda diskusi dan juga untuk pertanyaan dan yang lainnya bisa Anda lakukan di Google Classroom seperti biasa. Saya tutup sekian. Bila tergodaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.